Kenalkan, nama saya Niko Adi Nugroho dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Prodi Akuntansi. Nah, di sini saya mau presentasi. Nah, di sini ada pentingnya ketahanan nasional. Yang pertama ada pengertian ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan baik dari dalam maupun luar negeri guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan atau PKN, ketahanan nasional menjadi dasar dalam membentuk warga negara yang tangguh, sadar akan hak dan kewajiban serta cinta tanah air. Alasan pentingnya ketahanan nasional dalam PKN. Yang ke-1 ada menumbuhkan rasa cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan pentingnya bela negara dan nasionalisme. Ketahanan nasional mendorong pelajar untuk menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman globalisasi dan ideologi asing. B. Meningkatkan kesadaran bela negara, yaitu siswa dibentuk untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, memahami pentingnya stabilitas nasional demi kesejahteraan bersama. C. Mempersiapkan generasi tangguh di era globalisasi. Globalisasi membawa pengaruh budaya asing, teknologi, dan ekonomi yang dapat melemahkan identitas bangsa. PKN membekali siswa agar tetap berpegangan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. D. Menumbuhkan wawasan kebangsaan. Memperkuat kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Mencegah konflik horizontal melalui pemahaman akan keragaman. Peran PKN dalam membangun ketahanan nasional. Aspek ketahanan kontribusi PKN. Ideologi menanamkan nilai-nilai Pancasila, politik mendidik warga negara yang sadar demokrasi. Ekonomi mengajarkan pentingnya kemandirian ekonomi, sosial budaya, menjaga nilai budaya lokal dari pengaruh asing pertahanan, dan keamanan membentuk sikap bela negara dan cinta damai. Kedua ada strategi nasional. Pengertian strategi nasional, yaitu strategi nasional dalam pendidikan warganegaraan PKN adalah langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk membentuk warga negara yang berkarakter, sadar hukum, cinta tanah air, dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu penguatan kurikulum dan materi PKN. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI secara kontekstual dan aplikatif. Memperbarui materi agar relevan dengan tantangan global, digitalisasi, dan nilai-nilai demokrasi modern. Penekanan pada pembentukan karakter dan kepribadian bangsa. Kedua, ada pengembangan kompetensi guru PKN. Pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, dan wawasan kebangsaan. Penguatan guru sebagai role model warga negara yang baik. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada pembelajaran aktif dan kontekstual. Menerapkan metode diskusi, debat, studi kasus, simulasi sidang, project-based learning, menekankan pada pemahaman nyata tentang hak dan kewajiban warga negara, mendorong siswa berpikir kritis terhadap isu-isu kebangsaan atau korupsi, intoleransi, hoax, dan radikalisme. Keempat, ada penguatan kegiatan ekstrakurikuler dan lingkungan sekolah. Menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui kegiatan seperti upacara bendera, pramuka OSIS, lomba kebangsaan, menjadikan sekolah sebagai miniatur kehidupan demokratis. Pembiasaan budaya tertib
disiplin, gotong royong, dan toleransi. Kerjasama antar lembaga, kolaborasi dengan lembaga pemerintah atau Kemenhan, BNN, Komnas HAM, dan LSM. Sosialisasi nilai-nilai kewarganegaraan melalui media, internet, dan komunitas. Mendorong peran keluarga dan masyarakat dalam menanamkan nilai kebangsaan. Yang keenam ada evaluasi dan monitoring berkala. Evaluasi sistem pembelajaran PKN secara menyeluruh. Penilaian tidak hanya kognitif, tapi juga efektif dan psikomotorik, sikap dan tindakan. Penguatan sistem reward bagi peserta didik yang menunjukkan nilai-nilai kewarganegaraan. Tujuan akhir strategi nasional yaitu membentuk generasi muda yang nasionalis, demokratis, bertanggung jawab, dan berintegritas. Yang kedua ada mencegah lunturnya identitas nasional akibat globalisasi dan disintegrasi. Ketiga, menyiapkan warga negara yang siap menghadapi era Indonesia Emas 2045. Strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas yaitu ketahanan nasional. Kondisi dinamis bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ADHG. Pendidikan berperan strategis dalam menumbuhkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme, membekali generasi muda dengan karakter, kecakapan hidup, dan kepemimpinan, meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global. Ketika ada strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas, yaitu pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi bangsa yang mampu menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ADHG untuk mempertahankan kedaulatan dan kemajuan. Tantangan global dan ADHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Itu tantangan global. Yang satu ada perkembangan teknologi dan digitalisasi, kecanggihan AI, media sosial, dan internet membawa dampak positif dan negatif bagi generasi muda. Yang kedua ada globalisasi budaya. Masuknya budaya asing dapat mengikis nilai-nilai budaya dan nasionalisme bangsa. Yang ketiga ada persaingan ekonomis dan SDM. Negara-negara bersaing dalam kualitas pendidikan, teknologi, dan tenaga kerja. Yang keempat ada krisis lingkungan dan energi, perubahan iklim, polusi, dan krisis energi membutuhkan kesadaran warga negara dalam menjaga lingkungan. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ADHG yaitu yang pertama ada ancaman ideologi radikal, terorisme, disintegrasi bangsa. Yang kedua ada tantangan kurangnya literasi digital dan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda. Yang ketiga ada hambatan ketimpangan pendidikan dan fasilitas antar daerah. Yang keempat ada gangguan informasi hoax, provokasi media sosial, serta polarisasi politik. Pentingnya ketahanan nasional dalam dunia pendidikan. Mengapa penting? Pendidikan adalah fondasi utama membentuk karakter bangsa dan benteng utama ketahanan nasional non-militer. Sekolah dan perguruan tinggi menjadi ruang strategis untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, disiplin, nasionalisme, dan semangat bela negara. Mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Fungsi pendidikan dalam ketahanan nasional yaitu membangun SDM unggul yang cerdas, berkarakter, dan tangguh, menangkal paham radikal dan pengaruh negatif globalisasi, menciptakan kesadaran hukum dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi Indonesia Emas 2045. Sasaran 100 tahun kemerdekaan Indonesia untuk menjadi negara maju dengan SDM unggul, ekonomi mandiri, serta ketahanan nasional kuat.
Strategi utama dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang ke-1 ada penguatan nilai Pancasila, membentuk karakter bangsa sejak dini. Yang kedua, literasi kewarganegaraan, meningkatkan kepemahaman HAM, hukum, dan demokrasi. Yang ketiga, ada pendidikan bela negara, menanamkan cinta tanah air dan disiplin melalui kegiatan siswa. Yang keempat, ada pemanfaatan teknologi, literasi digital untuk menangkal hoax dan radikalisme. Yang kelima, ada ketahanan sosial budaya, menumbuhkan toleransi dalam keberagaman budaya. Tujuan strategi ketahanan nasional, yaitu yang ke-1 ada mewujudkan generasi emas yang tangguh dan berkarakter, membentuk warga negara yang berintegritas, cinta tanah air, disiplin, dan menjunjung nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menyiapkan SDM unggul dan kompetitif, mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas secara intelektual, emosional, spiritual, dan sosial dalam menghadapi tantangan global. Yang ketiga, ada memperkuat ketahanan bangsa di segala budaya, meningkatkan ketahanan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan informasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Yang keempat, ada menanamkan jiwa bela negara sejak dini melalui pendidikan kewarganegaraan dan bela negara. Generasi muda dilatih untuk mencintai tanah air dan siap menjaga keutuhan NKRI. Yang kelima, menangkal ancaman dan tantangan global, melindungi bangsa dari pengaruh negatif globalisasi, radikalisme, disintegrasi bangsa, serta serangan digital seperti hoax dan propaganda. Yang keenam, mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur, menjadikan ketahanan nasional sebagai dasar pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 yang kuat di kancah global. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.